Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mau senantiasa datang ke hadirat Tuhan untuk memuji, memuliakan namanya, menaikkan segala ucapan syukur kita kepadanya. Hari ini Minggu 1 Februari 2026, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala, bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita di dalam ibadah ini biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, besar anugerah-Mu.
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh mengikuti ibadah ini, marilah kita bersama-sama mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, agar kehadiran kita dalam ibadah ini berkenan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi, terima kasih atas anugerah-Mu sehingga kami dapat beribadah pada hari ini. Berikanlah kami pengampunan dosa yang daripada Tuhan, agar kami berkenan di hadapan-Mu, seluruh aspek hidup kami kiranya Engkau sucikan dan kuduskan, sehingga kami dapat memuji, memuliakan Tuhan, dan menaikkan syukur, bahkan mendengarkan firman dan seluruh rangkaian ibadah ini dalam perkenanan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, mari sama-sama kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan bila sangkakala menggegap. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 136 ayat 1 sampai dengan 9, ayat 25 sampai dengan 26.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala ilah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan hikmat, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Namun sebelumnya sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan, jika jiwaku berdoa.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk memohon berkat dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur Tuhan memberi kami kesempatan lagi untuk bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami bisa menangkap pesan firman Tuhan yang telah dibacakan pada hari ini dan kami akan merenungkannya bersama-sama. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud daripada pesan firman-Mu, yang kelak akan membangun kehidupan kerohanian kami menjadi semakin dewasa dan dalam pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati waktu pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai selesai, supaya kami semua mendapatkan berkat dari firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah dibacakan dari surat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-15 dengan tema kemuliaan di tengah dunia yang gelap. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membahas tentang tema ini, ada baiknya kita mengenal dulu latar belakang daripada teks daripada surat Filipi yang sudah dibacakan tadi. Nah, kota Filipi itu sendiri terletak di wilayah Makedonia, dan nama Filipi itu sendiri bermula atau berasal dari nama seorang raja di Makedonia yang bernama Raja Filipus yang kedua. Dari nama beliaulah nama kota Filipi ini disematkan, dan kita tahu Raja Filipus II itu sendiri adalah merupakan ayahanda dari Alexander Agung yang kelak di kemudian hari menjadi seorang pemimpin besar di dunia. Kota ini adalah kota yang sangat luar biasa pentingnya bagi Kekaisaran Romawi, karena kota Filipi yang berada di wilayah Makedonia ini juga masih merupakan wilayah dari kekuasaan Kekaisaran Romawi yang besar itu. Dan oleh Kekaisaran Romawi, maka kota Filipi yang sangat strategis ini dijadikan tempat, yaitu pangkalan militer mereka. Sehingga kita bisa membayangkan betapa strategisnya kota ini di mata pemerintahan Kekaisaran Romawi. Kota yang baik ini menjadi kota dambaan banyak orang, terutama bagi para kalangan kelas menengah dan kelas atas untuk bisa tinggal di kota yang sangat strategis ini. Salah satu yang menarik tentu saja adalah karena kota ini memiliki daya tarik dalam hal keamanan secara politik. Di dalamnya ada pangkalan militer yang besar, tentu keamanan secara politik akan sangat terjaga, sehingga memungkinkan orang yang berbisnis di dalamnya menjadi stabil, dan orang-orang yang bekerja di bidang finance juga tentu saja akan merasa nyaman di tempat yang seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang penginjil yang bernama Paulus pun tertarik untuk bisa masuk ke wilayah kota Filipi ini. Untuk apa? Untuk tinggal? Tentu saja bukan. Untuk datang memberitakan Injil. Karena sebagai kota yang sangat baik dan strategis ini, tentu juga membutuhkan berita kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus melalui para penginjilnya. Maka Paulus berinisiatif dan mengajak beberapa rekannya, di antaranya ada Silas, ada Timotius, dan ada Lukas, untuk melakukan pemberitaan Injil di dalam kota itu, untuk merintis sebuah gereja di dalam kota itu. Dan jadilah di dalam kota Filipi itu berdirilah sebuah gereja, yaitu Gereja Filipi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja Filipi menjadi sebuah gereja yang memiliki pertumbuhan yang sangat baik. Ya.
Kenapa? Karena di dalamnya jelas didukung dan ditopang oleh anggota gereja yang rata-rata adalah golongan kelas menengah dan bahkan golongan kelas atas ada di sana. Dan itu sebabnya menyebabkan gereja ini bertumbuh secara finansial. Mereka kuat secara ekonomi, sehingga mereka bisa membiayai operasional biaya pelayanan mereka, termasuk di dalamnya adalah membiayai pelayanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus dan teman-temannya. Salah satu keunggulan secara finansial yang ditunjukkan oleh gereja Filipi ini adalah dibuktikan bahwa gereja Filipi pernah mengirimkan bantuan keuangan kepada Paulus. Itu bisa kita membaca di dalam surat 2 Korintus pasal 11 ayat 9 dan juga di surat Filipi itu sendiri di pasal 4 ayat 15 sampai dengan ke-16. Yang kedua, selain mendukung biaya pelayanan daripada Paulus dan teman-temannya, gereja di Filipi juga sudah terlibat dalam memberikan persembahan secara keuangan kepada orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Ya, untuk mengetahui hal itu kita juga bisa membaca di dalam surat 2 Korintus mulai dari pasal 8 sampai pasal 9. Di sana diceritakan dengan gamblang bagaimana gereja Filipi turut ambil bagian dalam hal pemberian bantuan kepada orang-orang Kristen yang mengalami kekurangan yang tinggal di Yerusalem. Jadi gereja Filipi memiliki keunggulan secara finansial. Dan mereka peka terhadap penderitaan sesamanya, terutama saudara-saudara seiman yang mengalami kekurangan. Nah, terhadap gereja Filipi inilah Paulus sangat peduli dan memperhatikannya. Nah, setidaknya Bapak Ibu, sebelum Paulus tertangkap dalam penginjilannya dan dipenjarakan di kota Roma, setidaknya Paulus sudah 2 kali mengunjungi gereja di Filipi ini. Jejaknya bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 20, mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-6 kita bisa mendapatkan informasi mengenai perkunjungan Paulus di gereja Filipi ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menulis surat kepada gereja di Filipi ini dari dalam penjara di Roma. Nah, apa maksud dan tujuannya? Paulus menuliskan surat ini secara khusus kepada anggota gereja yang ada di Filipi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya Paulus ingin mengucapkan terima kasih kepada gereja di Filipi yang sudah begitu rupa memperhatikan Paulus, berulang kali mengirimkan bantuannya, baik melalui seorang utusan yang namanya Epafroditus, itu kita bisa baca di pasal 4 ayat 14 sampai dengan yang ke-19, bahwa Paulus seringkali menerima kiriman dalam bentuk finansial dari gereja di Filipi ini melalui yang namanya Epafroditus itu. Melalui surat Filipi ini pula sesungguhnya Paulus ingin memberikan kabar tentang keadaannya saat sekarang kepada seluruh anggota gereja yang ada di Filipi. Bahwa dia sekarang berada di dalam penjara di kota Roma tetapi dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat saja. Itu yang ingin dikabarkan oleh Paulus kepada umat Tuhan yang ada di Filipi. Selain itu dalam surat Filipi ini, bahwa Paulus ingin meyakinkan umat Tuhan atau seluruh anggota gereja yang ada di Filipi yang telah mendukung dengan memberikan biaya keuangan kepada Paulus itu, bahwa pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil yang dikerjakan oleh Paulus dan teman-temannya berhasil, meskipun dia harus ditangkap dan harus dipenjarakan. Sehingga Paulus berharap umat Tuhan sebagai penyokong utama pemberitaan Injil ini tidak menjadi kecewa. Faktanya pemberitaan Injil sudah berhasil, meskipun Paulus harus masuk ke dalam penjara. Selain itu, Paulus melalui surat Filipi ini juga ingin memberitahukan kepada anggota gereja di Filipi bahwa utusannya yang bernama Epafroditus telah menjalankan tugasnya dengan benar. Semua kiriman, semua sumbangan yang telah dihimpunkan dan dikirimkan melalui Epafroditus sudah diterima dengan baik oleh Paulus. Ini membuktikan bahwa Paulus seorang yang sangat jujur, memberitahukan apa adanya, dan ingin memberitahukan kepada umat Tuhan yang ada di Filipi bahwa Epafroditus adalah seorang utusan yang baik. Dan yang terakhir, melalui surat Filipi ini sesungguhnya Paulus ingin mendorong umat Tuhan yang ada di gereja Filipi ini agar terus maju di dalam iman. Paulus mengharapkan mereka mengenal Tuhan Yesus dengan begitu rupa, dan menjaga hidup persekutuan mereka tetap kokoh. Meskipun berada di kota yang sedang bertumbuh dan berkembang, di sana di
kabarkan melalui ayat bacaan tadi, di sana ada banyak orang-orang yang bengkok hatinya dan yang sesat jalannya. Itu sebabnya Paulus menuliskan surat ini agar umat di Filipi tetap hidup dalam pengenalan akan Tuhan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa pesan pentingnya untuk kita yang membaca ayat ini dan merenungkan firman Tuhan ini pada masa sekarang ini? Saya ingin menyampaikan 3 hal penting untuk kita renungkan terkait dengan bacaan teks ayat ini. Yang pertama, bahwa melalui ayat ini umat Tuhan dipanggil untuk hidup yang sempurna dalam kerohaniannya. Ya. Saya akan membaca ulang keseluruhan ayat Filipi 2 ayat 15 itu supaya kita mengingat kembali. Firman Tuhan berkata demikian, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu, ada frasa yang menarik di situ, yaitu tidak beraib, tidak bernoda, dan tidak bercela. Hal ini menggambarkan bahwa Paulus punya keinginan yang kuat agar umat Tuhan di gereja Filipi ini memiliki iman yang sempurna. Ya. Sehingga dalam seluruh ekspresi kehidupannya sebagai orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai ada celah, jangan sampai ada aib, jangan sampai ada noda yang melekat kepada mereka. Itu artinya Paulus memiliki harapan yang besar. Umat Tuhan yang ada di gereja Filipi memiliki iman yang sempurna. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, frasa yang dikatakan tiada beraib itu sesungguhnya diterjemahkan dari kata Yunani amemtoi. Artinya itu tidak bersalah, tidak bercela, dan sempurna. Ya. Yang diharapkan adalah agar umat Tuhan yang ada di Filipi itu jangan sampai melakukan banyak kesalahan di tengah masyarakat. Jangan sampai melakukan tindakan perbuatan yang dikategorikan itu sebagai celah bagi umat Tuhan. Dan supaya mereka hidup dalam kesalehan, sehingga tidak menimbulkan aib nama reputasi iman Kristen yang dihidupi oleh orang-orang percaya di dalam gereja Filipi itu. Jadi Paulus menaruh harapan yang sangat tinggi terhadap umat Tuhan yang ada di kota Filipi itu. Lalu frasa yang mengatakan tiada bernoda, dari kata akeraioi. Artinya secara harfiah itu adalah tulus, murni, dan tidak bercampur. Tidak bersalah dalam persoalan-persoalan kriminal. Ya. Artinya jangan sampai umat Tuhan yang ada di kota Filipi itu mengalami atau tersangkut dalam peristiwa-peristiwa kriminal yang tentu saja itu akan mencoreng dan menjadi aib kehidupan orang-orang percaya yang ada di kota Filipi itu. Maka Paulus mengharapkan agar umat di sana mengalami kehidupan yang sempurna secara iman. Tidak sampai mengalami noda ada di sana. Kemudian ada juga frasa yang mengatakan tidak bercela. Ini hampir sama sesungguhnya walaupun menggunakan kata yang berbeda. Kata amoma yang artinya juga tidak bercela, tidak bercacat, dan yang sempurna. Dengan kata lain, harapan besar Rasul Paulus kepada umat Tuhan di gereja Filipi ini, semua mempraktekkan kehidupan yang saleh, semua mempraktekkan iman yang tulus, jujur, dan benar, tidak membuat keonaran di tengah-tengah masyarakat, tidak tercemar oleh karena perilaku mereka berada di tengah-tengah masyarakat yang disebutkan bengkok hatinya dan sesat itu. Tetapi mereka tetap memiliki perilaku yang memancarkan kemuliaan atau cahaya yang memancarkan kehidupan Kristus di tengah-tengah masyarakat. Jadi inilah tuntutan hidup yang diharapkan oleh Paulus agar umat yang ada di Filipi tetap hidup dalam iman yang sempurna. Memiliki perilaku yang tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku dan kehidupan yang dianggap rusak di dalam kota Filipi itu. Sehingga mereka terhindar dari pengaruh perilaku yang disebutkan angkatan yang bengkok dan sesat tadi itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua yang perlu kita renungkan pada saat hari ini adalah, melalui ayat ini, umat Tuhan dipanggil untuk hidup dengan
integritas yang tulus dan murni. Ya. Paulus berharap agar umat di gereja Filipi tetap hidup dalam ketulusan dan kejujuran, terutama dalam hal kaitan melakukan pemberian. Ya. Hal ini memang sangat dominan, kita bisa tangkap pesan ini, karena Paulus telah di muka saya jelaskan berulang kali menerima sokongan dalam bentuk materi untuk menunjang pelayanannya. Dan oleh karena itu Paulus ingin mengingatkan umat di Filipi supaya dalam melakukan pemberian, mereka memberi dengan integritas yang benar, yaitu memberi dengan ketulusan hati, memberi dengan keikhlasan, memberi dengan kejujuran, memberi tidak disertai dengan motif-motif yang menyimpang, melainkan pemberian yang benar-benar tulus, yang berlandaskan integritasnya Tuhan Yesus Kristus. Itu yang diharapkan. Maka kalau kita bandingkan di pasal 4 surat Filipi itu, ayat 18 misalnya, di sana dikatakan, Filipi 4 ayat 18, "Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu kurban yang disukai, dan yang berkenan kepada Tuhan." Inilah yang diharapkan terjadi dalam kehidupan umat Tuhan di Filipi. Paulus bersyukur atas semua sumbangannya itu membuat ia berkelimpahan secara materi. Ia tidak kekurangan, bahkan sekalipun ia berada dalam penjara sekalipun, semua kebutuhannya tercukupi. Itu semata-mata karena kebaikan dan kemurahan hati umat Tuhan yang ada di Filipi itu. Tetapi satu hal yang ingin ditekankan oleh Paulus, ketika melakukan sebuah pemberian, maka lakukanlah itu dengan tulus, dengan jujur, dengan motif yang benar, supaya itu menjadi persembahan yang harum dikatakan oleh Paulus, dan yang disukai, dan yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Berapapun persembahannya, dalam bentuk apapun pemberiannya, maka berikanlah itu dengan ketulusan hati, supaya semuanya itu menjadi persembahan yang berbau harum, dan yang menyenangkan bagi Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada orang yang tidak memberi dengan ketulusan? Tentu saja ada, Bapak Ibu. Contoh peristiwa yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11 misalnya. Salah satu atau murid daripada Paulus yang namanya Ananias dan Safira. Mereka juga turut serta dalam gerakan memberi. Dan dia ingin memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan melalui Rasul Paulus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 5 itu, didapati bahwa mereka melakukannya tidak dengan ketulusan hatinya, tidak dengan kejujurannya, tidak dilandasi dengan integritas yang murni dan tulus di hadapan Tuhan. Melainkan Ananias dan Safira punya motif yang tercela, punya motif yang menyimpang. Dan itu sebabnya kalau kita membaca dalam kisah itu, kita mendapati Ananias dan Safira mengalami petaka yang sangat tragis, dan itu sangat tidak baik untuk dicontoh oleh setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalanya orang memberi disertai dengan motif-motif yang berbeda. Ada orang yang memberi dengan tujuan untuk bisa mengendalikan dan menguasai orang yang diberi. Ada orang yang memberi dengan tujuan untuk menjaga nama baiknya tetap terjaga dengan baik. Ada pula orang yang memberi dengan maksud untuk bisa menguasai orang itu juga. Jadi ada banyak motif yang bisa muncul di saat seseorang melakukan pemberian. Dan ini yang diluruskan oleh Paulus supaya umat Tuhan di kota Filipi memberi dengan tulus berdasarkan integritas yang jujur tadi. Oleh karena itu ada firman Tuhan di Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga dikatakan di sana. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Bapak Ibu, firman ini mengingatkan kepada kita semuanya. Memberi itu adalah tindakan yang baik. Tetapi belum tentu itu berkenan kepada Tuhan. Itu semua harus diuji dalam motivasi setiap kita dalam melakukan pemberian itu. Dan oleh karena itulah Paulus mengingatkan kepada umat Tuhan di Filipi, juga tentu kepada kita semua, dalam melakukan tindakan yang namanya pemberian, harus didasarkan dengan ketulusan, kejujuran, kemurnian hati, dan itulah integritas Kristus yang harus kita teladani dalam
kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya, nyawanya, untuk kita tanpa pamrih apapun. Itulah integritas yang sempurna yang harus dimiliki oleh setiap orang-orang percaya dalam melakukan tindakan pemberian. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan ayat ini, sesungguhnya kita mendapatkan pesan agar menjadi umat yang bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Saya baca frasa yang terakhir itu ya. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini sangat menarik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kata yang diterjemahkan dan menjadi seperti bintang-bintang itu dari kata posteres. Artinya itu cahaya, penerang, atau secara khusus menunjuk kepada lampu lantai panggung. Jadi kalau ada panggung pertunjukan begitu, biasanya ada lampu-lampu yang menyorot ke arah panggung, dan ada lampu yang posisinya di bawah dan memancar cahaya ke atas, sehingga bisa menerangi panggung itu begitu rupa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maknanya adalah agar setiap orang Kristen itu harus menjadi sumber cahaya untuk bisa menerangi langkah orang yang sedang berjalan di dalam kegelapan dunia ini. Itulah panggilan kita, supaya kita bisa menjadi umat yang bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Dan itu sebabnya ini sangat relate dengan tema kita hari ini, yaitu kemuliaan di tengah-tengah dunia yang gelap. Artinya kehidupan kita memancarkan kemuliaan Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap sekarang ini. Bapak Ibu, untuk menjadi bintang-bintang dunia memang tidak mudah, ya. Saya memberi contoh sederhana saja. Kalau kita ingin menjadi bintang pop, penyanyi idola misalnya, tentu itu proses yang sangat panjang dan tidak mudah. Tidak serta-merta seseorang ingin menjadi artis terkenal, tiba-tiba terkenal begitu saja. Pasti ada prosesnya. Ya. Kalau ingin menjadi seorang penyanyi, minimal dia punya modal, bisa bernyanyi dengan tidak fals suaranya. Itu salah satunya. Atau dia mengerti membaca not setidaknya, supaya dia tahu membedakan nada. Atau dia tentu mengenal yang namanya birama misalnya, ya, sehingga dia enak ketika menyanyi dan kedengaran bisa diikuti dengan mudah oleh orang yang lain. Nah, untuk proses menuju ke sana, tentu saja seorang penyanyi yang masih amatir ini harus belajar vokal, harus les secara privat, bagaimana memahami membaca not, bagaimana membedakan nada dasar dan lain sebagainya. Dan itu membutuhkan proses yang panjang untuk bisa menjadi seorang penyanyi yang disebut bintang-bintang di dunia ini. Dan semuanya itu melalui proses yang panjang untuk bisa menjadi bintang dunia. Apalagi kita yang diminta supaya kita bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Ya, menjadi orang-orang Kristen yang bercahaya sinarnya yang bisa menerangi dunia ini. Kita mesti harus belajar dengan baik bagaimana hidup dengan rendah hati, bagaimana hidup dengan kasih, bagaimana hidup dengan jujur, bagaimana hidup dengan kelemah lembutan, bagaimana hidup dengan kesucian. Semua itu adalah proses yang mesti harus kita jalani dalam kehidupan kita ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak serta-merta kita akan cepat berubah menjadi mengalami atau memiliki kemuliaan yang bisa kita pancarkan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tidak mudah. Kita mesti harus belajar itu semuanya. Belajar mengenal Tuhan dengan benar, belajar firman Tuhan dengan benar, dan menghidupinya setiap hari. Supaya dari dalam kehidupan kita terpancar kemuliaan, yaitu cahaya terang yang bisa menerangi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Memang tidak mudah, ya, tetapi kita tidak boleh takut menjadi cahaya yang menyinari banyak orang di sekeliling kita. Hidup dengan kemuliaan di tengah-tengah dunia tidak berarti kita harus menjadi sempurna, tidak. Tetapi kita harus berani hidup di tengah-tengah dunia yang gelap ini dengan pola hidup dan gaya hidup yang berbeda dengan mereka. Meskipun kita tetap hidup di tengah-tengah dunia yang gelap, tetap berani menampilkan jati diri kita sebagai orang-orang beriman yang memiliki karakter, memiliki perilaku sejalan dengan perilaku Tuhan
Yesus Kristus yang telah mengajar kita untuk menjalani kehidupan ini. Maka kemuliaan di tengah dunia yang gelap adalah panggilan kita semua. Sama seperti Paulus mengharapkan umat di gereja Filipi dapat percaya seperti bintang-bintang di dunia, demikian pula kita sebagai umat Tuhan di dunia modern yang juga gelap ini. Kita tetap harus menjadi atau menjaga agar kita tetap memiliki cahaya kemuliaan Tuhan yang hidup itu. Supaya kita dapat bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui firman-Nya pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu. Ajar kami untuk terus berusaha dan mempertahankan agar kemuliaan Tuhan itu tetap memancar dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap, di mana Tuhan telah memanggil dan menempatkan setiap kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sertai lindungi jagai anak-anak-Mu, umat-Mu, supaya mereka terus bisa memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan dalam perilaku hidup mereka, di dalam relasi sosial mereka, di dunia di mana mereka ditempatkan. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam ingatan dan hati kami, supaya kami tetap bisa bercahaya di tengah dunia ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini, namun izinkan saya untuk membacakan makna dan juga penetapan perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Dan ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan dan memperoleh hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu, saya berikan waktu 1-2 menit untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah cinta kasih-Mu bagi kami pada hari ini. Engkau mengizinkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami yang tidak pantas dan tidak layak, tetapi karena belas kasihan anugerah, Engkau mengundang kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah menyatu dengan diri kami. Biarlah itu menandakan bahwa Tuhan tidak pernah terpisahkan dengan kami. Kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tolong kami, kuatkan kami, ampuni kami, layakkan kami di dalam mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, perjamuan kudus hari ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan mengikuti CD baru yang diizinkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak tertuju kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus.
Yesus pada malam waktu diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Kemudian ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan izinkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami manusia hina yang tidak layak dan tidak pantas. Tetapi hanya oleh karena anugerah kasih setiamu, kami dilayakkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Oleh itu tolong kami, ampuni kami, kasihani kami. Supaya kami layak untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Kami diingatkan bahwa Engkau telah mati di dalam dunia ini, menderita, digantung di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami dan menjamin hidup kekal bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan salibnya, salibnya. Baik Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari kita berdiri dan mengangkat tangan kanan kita ke kepala masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persetujuan dengan tubuh Kristus.
Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita mengangkat tangan kanan kita ke kepala masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persetujuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami diundang untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah telah menyatu dengan diri kami masing-masing. Oleh kami percaya dan beriman bahwa tidak ada kekuatan kuasa apapun juga yang sanggup dan mampu untuk memisahkan kami dari kasih setia Tuhan bagi kami. Oleh kami berdoa, Tuhan tolong kami. Kuatkan iman kami, teguhkan iman kami. Supaya kami terus berharap dan percaya bahwa Engkau Tuhan satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan juru selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, dan diberi penulis. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memanjatkan doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ketika doa Bapa kami, Bapa dan Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, sumber kehidupan, sumber berkat, kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini yang sungguh memberkati kami, yang mengkoreksi kehidupan kami agar kami lebih baik dan lebih berkenan kepada Tuhan. Kiranya itu menjadi berkat rohani yang kami dapat hari ini
dan mengubah kehidupan kami untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan. Tak lupa kami berdoa untuk keluarga, anggota gereja kami, untuk umat-Mu dimanapun berada. Tuhan, berikanlah kami kesehatan yang daripada Tuhan. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit. Lindungilah kami dari semua mara bahaya dalam kesehatan ini. Tak lupa kami juga meminta berkat-Mu Tuhan yang melimpah untuk perekonomian dari tiap-tiap anggota gereja-Mu, sehingga kami tidak meminta-minta, tetapi tangan-Mu yang baik, sumber berkat itu menyertai kami, agar kami menyaksikan bahwa Tuhan menyediakan dan Tuhan memenuhi seluruh kebutuhan kami karena kebaikan-Mu. Tak lupa kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami Tuhan, keluarga anggota gereja-Mu, anak-anak Tuhan Tuhan, agar sungguh menjadi berkat di mana kami satu dengan yang lain dapat saling mengasihi. Di dalam anugerah-Mu satu dengan yang lain juga dapat saling berelasi dengan baik, karena anugerah kasih karunia itu menyertai tiap-tiap keluarga. Kami percaya juga Tuhan, kehidupan anak-anak kami, cucu kami, ataupun keluarga besar kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jauhkanlah mereka semua dari yang jahat, jauhkan mereka semua dari sakit penyakit, jauhkan mereka semua dari mara bahaya, lindungi mereka Tuhan, agar mereka juga ada dalam penjagaan Tuhan, ada dalam pimpinan Tuhan, bahkan dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam seluruh aktivitas mereka. Tangan penjagaan dan tangan berkat Tuhan menyertai seluruh anggota gereja kami. Tak lupa kami berdoa juga untuk gereja-Mu dimanapun berada Tuhan, baik di kota-kota besar, baik di desa-desa, baik di pelosok-pelosok, baik di pegunungan maupun di lembah-lembah. Semuanya Tuhan, kami memohon Tuhan memberkati gereja-Mu, agar gereja-Mu tetap di dalam penjagaan Tuhan, tetap di dalam berkat Tuhan, tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami percaya pertumbuhan gereja dari tiap-tiap gereja yang ada di muka bumi ini ada di dalam belas kasihan Tuhan. Kiranya Engkau menumbuh kembangkan gereja-gereja-Mu agar terus bertumbuh, berlipat-lipat kali ganda, dan juga semua karena anugerah Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk para pemimpin gereja-Mu, para pengurus gereja-Mu, agar mereka diberikan hati yang daripada Tuhan, diberikan hikmat yang daripada Tuhan, diberikan kesehatan daripada Tuhan untuk menggembalakan domba-domba yang ada di gereja yang mereka pimpin, agar gereja mereka dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari konflik, dijauhkan dari semua yang tidak dari Tuhan, tetapi rahmat anugerah-Mu membuat gereja ini bertumbuh kembang luar biasa. Tak lupa kami berdoa untuk semua program kerja yang ada dalam gereja-gereja-Mu, khususnya juga di gereja Sinode GPI Tuhan. Tangan Tuhan yang baiklah yang menuntun semuanya, agar semuanya terjadi di dalam kepastian anugerah Tuhan. Tuhan berkati semua gereja-gereja-Mu di dalam menyenangkan, dalam merealisasikan, dalam mengerjakan semua program kerja mereka, agar sungguh nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam setiap rencana kerja mereka. Kami percaya Tuhan, mereka ada dalam pimpinan Tuhan, dan kami percaya mereka akan diberkati Tuhan. Bahkan seluruh rancangan kerja dari gereja-gereja-Mu pasti berhasil, karena Tuhan yang memimpin dan menjadikannya berhasil. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak bisa makan, orang-orang yang sedang mengalami sakit. Tuhan menolong mereka. Berikanlah kuasa-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu, belas kasihan-Mu ya Tuhan, agar mereka merasakan bahwa Tuhan ada dan Tuhan siap dan selalu menolong mereka. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pimpinan daripada lembaga-lembaga tinggi negara. Berkatilah mereka Tuhan. Tangan Tuhan yang baik menyertai bangsa kami, agar bangsa kami sungguh menjadi bangsa yang maju, bahkan sampai ke titik di mana mereka menjadi bangsa yang adil dan makmur di dalam kesatuan, persatuan, tidak saling menghina, tidak saling menghujat antara komponen anak bangsa. Tetapi kami bersama-sama para pemimpin kami untuk memajukan, mensejahterakan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami percaya Tuhan, semua doa kami Engkau dengar. Kami percaya doa yang kami panjatkan pasti Engkau jawab, dan jawaban-Mu pastilah yang terbaik buat kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak akan ragu menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami tidak akan merasa gentar menghadapi tantangan di depan. Kami percaya di dalam doa syafaat kami, penyertaan Tuhan menyertai kami. Sebagaimana Tuhan, kami akan mengakhiri daripada seluruh rangkaian doa syafaat ini, kami akan menyatakan doa yang diajarkan oleh Engkau sendiri kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Matius pasal 5 ayat 14. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat. Puji Dia suruh malu. Puji Dia suruh surga. Bapa, Anak, Roh Kudus. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki akhir dari ibadah ini. Maka sekarang arahkan hati dan pandanglah Tuhan dengan iman dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being? Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is